selamat pagi Sobat Cuan. Selamat pagi, halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat hari Senin. Seperti biasa, aku Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan. Di segmen e-talks, Economy Talks, hari ini kita mau membahas terkait 8,5 juta kelas menengah turun kasta. Ini sebenarnya tema yang lagi ramai banget ya dibahas di media-media. Semingguan ini juga aku cukup sering nontonin siaran ulang media-media nasional ya di YouTube yang lagi ngebahas terkait hal ini, karena ternyata kondisinya memang memprihatinkan itu. Jutaan kelas menengah turun kasta gitu ya, bahkan ada yang turunnya tuh ke kelas yang miskin dan juga rentan ya, kelas menengah rentan. Makanya hari ini kita mau bahas sebenarnya apa aja sih penyebabnya. Dan kalau aku nonton ya Sobat Cuan dan aku baca-baca, hal ini tuh terjadinya tuh bukan karena efek pandemi COVID-19 aja gitu ya, bukan hanya dari setelah tahun 2020. Ya memang pandemi COVID-19 itu memperparah, tapi sebenarnya penurunan kelas menengah ini sudah terjadi sejak tahun 2018, even itu sebelum COVID-19. Kira-kira kenapa? Jadi hari ini aku akan membahas bersama dengan Tasya Pangestika selaku Equity Analyst CNBC Indonesia. Langsung aja yuk kita undang. By the way, Sobat Cuan sehat-sehat kan ya? Semoga sehat selalu ya. Nanti kalau Sobat Cuan ada mau tanya terkait tema kita hari ini, boleh. Oke, kita cek apakah Tasya sudah ready. Sebentar ya. Mungkin aku sapa-sapa dulu nih. Halo Sobat Cuan, sambil kita nunggu ya. Nungguin Tasya. By the way, kalau ngomongin terkait dengan kelas menengah ini, Sobat Cuan ada nggak sih yang merasa kayaknya tuh sejak dari tahun 2018 atau sejak pandemi COVID-19 deh, itu ngerasa terdampak banget gitu loh secara ekonomi, atau misalnya secara pekerjaan, misalnya pernah kena PHK, atau misalnya bisnisnya jadi lesu banget gitu. Bisnisnya jadi lesu banget. Ada nggak sih yang ngerasain hal demikian? Karena kalau aku lihat ya, beberapa konten-konten gitu ada mereka-mereka juga yang pada curhat gitu ya, penjualannya tuh turun. Terus juga ada temenku yang dia tuh sebelumnya bisnis plastik, tapi bukan plastik mentah ya, plastik yang kayak toples-toples gitu, dikirimnya keluar kota. Nah, sejak tahun lalu sih melambat banget sampai ada yang gagal bayar, akhirnya berdampak juga ke bisnisnya temanku ini gitu. Kalau saya merasa sejak sebelum COVID, ya kalau boleh tahu Bang Zo ini bisnisnya apa ya? Usahanya apa ya? Di industri apa ya? Terutama mungkin banyak yang berdampak itu di industri tekstil sama manufaktur ya teman-teman. Halo Tasya, selamat pagi. Halo, Tasya apa kabar? pagi. Cerah sekali. Kabar baik, luar biasa ya. Semangat pagi, semangat bekerja. Iya. Tasya nih, tadi aku tuh sambil nungguin Tasya lagi nanya-nanya Sobat Cuan nih yang ada di yang lagi nonton kita gitu ya, terkait dengan ada nggak sih dari mereka tuh yang terdampak gitu ya karena COVID-19 atau sebelum COVID-19, ibaratnya misalnya usahanya menurun atau misalnya pernah kena PHK gitu ya, akhirnya mempengaruhi keuangannya. Terus tadi ada yang curhat katanya kalau dia terdampaknya even dari sebelum COVID. Karena kita kalau ngomongin nih yang lagi rame sekarang kan 8,5 juta kelas menengah itu turun kasta ya Tasya. Tapi berdasarkan survei sebenarnya penurunannya tuh terjadi bukan hanya setelah COVID-19 gitu. Tapi udah terjadinya tuh dari tahun 2018. Nah, kalau kita lihat kayak gini, sebenarnya faktornya tuh apa sih kalau misalnya terjadinya sebelum COVID-19? Oke, sebenarnya kelas menengah itu kan kita ibaratnya nggak disubsidi pemerintah gitu ya. Kita nggak dapat bantuan gitu. Terus sementara inflasi kan IHK ya, maksudnya indeks harga konsumen
kan terus naik gitu ya. Apalagi dipengaruhi dengan kita mengalami berbagai bisa dibilang tantangannya tuh kan habis COVID, terus perangnya aja kan berkelanjutan gitu ya. Terus habis itu sekarang ada krisis pangan dan lain sebagainya. Jadi ya harga-harga terus naik, sementara pendapatan kita apa namanya bisa dibilang makan tabungan ya. Ya jadinya seperti itu. Kita tergerus gitu pendapatannya, sementara semua barang naik, jadi ya kita turun kelas gitu. Makanya sekarang kenapa banyak orang tuh bukannya apa ya dibilang daya beli mereka turun, tetapi kayak mereka memang switching gitu ya untuk cari barang-barang itu sebenarnya yang lebih murah gitu loh. Oke, ini kalau ngomongin ibaratnya juga mungkin dari tahun 2018, even sebelum COVID, kalau kita lihat industri padat karya kita juga udah mulai mengalami penurunan ya, terutama di manufaktur dan juga tekstil itu sendiri. Dan memang diperparah, kalau banyak orang bilang tuh karena sekarang itu diperparah karena Permendak juga. Tapi sebenarnya even dari sebelum Permendak, tekstil itu sebenarnya sudah suffering kan. Dan kemarin tuh menurut data BPS, kalau lihat secara industri, memang ada industri-industri yang naik gitu ya, misalnya seperti hilirisasi, tapi ini yang naik itu adalah industri-industri yang kapital intensif gitu kan. Padahal yang kita butuhin kalau untuk menggerakkan ekonomi, karena PDB kita 50% lebih adalah konsumsi rumah tangga, harusnya yang diharapkan bertumbuh adalah industri-industri yang padat karya gitu. Iya, memang betul ya, karena kan sejauh ini hilirisasi itu banyak banget yang kalau kita lihat di metal segitu ya. Padahal kita butuhnya itu yang lebih padat karya gitu. Dan sejauh ini memang kalau kita lihat ya kondisi yang padat karya itu biasa di manufaktur ya. Tetapi coba kita lihat 4 bulan terakhir PMI manufaktur kita tuh malah terus turun ya. Bahkan per Juli itu kita udah di level kontraksi. Iya, di level kontraksi, bahkan IHK kita deflasi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang ada perlambatan di situ. Dari sisi konsumennya, daya belinya kita menurun ya, walaupun ngelihat consumer confident kita masih di atas 100, tapi kalau ngelihat kita mengalami deflasi, kemudian manufaktur kita juga kontraksi, nah ini merupakan tanda-tanda juga bahwa sebenarnya dari masyarakat itu konsumsinya juga terhalang gitu ya, apalagi kalau ngelihat consumer goods ya, maksudnya dari sektor tersebut juga kayak masih slow gitu ya, walaupun kita lebih dari 50% itu bisa dibilang PDB kita dari konsumsi masyarakat, tapi ternyata nggak bisa terlalu membooster itu. Padahal dari awal tahun udah ada lebaran, udah ada seasonality event, Imlek dan lain sebagainya, tapi kok nyatanya nggak seperti itu. Malah kuartal kemarin rupiah kita terus melemah, jadi kayak banyak tantangan gitu di sisi konsumsi. Tasya sendiri sebenarnya punya data nggak sih untuk misalnya melihat seberapa besar dampak kenaikan biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan perumahan sih terhadap penurunan daya beli kelas menengah ini, sehingga 8,5 juta kelas menengah tuh sampai turun kasta? Oke. Untuk data sih sebenarnya belum banyak aku cek ya, tapi kalau sebenarnya untuk perumahan dan lain sebagainya, sebenarnya kita bisa ngeceknya tuh kayak misal dari suku bunga dulu deh. Maksudnya kita kalau ngelihat suku bunga juga sekarang kan masih di era yang tinggi ya. Nah, terus kalau kita bisa mentranslasikan gitu ya, dampak suku bunga itu kan paling kenceng ya ke perumahan gitu, karena sebagian besar masyarakat kita itu membiayai rumah kita tuh dengan KPR gitu. Bayangkan yang misalnya ya, kita dari sekitar 3%-an kalau nggak salah ya, dan kita tuh naik ke sekitar 6%-an, itu naiknya kan udah lebih dari 1 kali gitu ya. Nah, kenaikan ini tentu akan berdampak pada kenaikan dari angsuran gitu. Bahkan sebelum dari pandemi ya, atau bahkan dari sesudah itu, waktu suku bunga kita naik itu udah banyak yang ngeluh gitu ketika angsuran KPR-nya tuh naik, karena memang kalau kita ngelihat suku bunga gitu kan, oh naiknya cuma berapa persen gitu, tapi kalau nanti dimasukkan ke angsuran itu ada yang naiknya tuh bisa sampai 2 kali lipatnya gitu. Itu kan yang pasti akan menggerus dari pendapatan mereka yang misal tadinya pendapatannya misal ada sisa kayak 1 juta atau 2 juta, tapi harus bisa menambal dari kenaikan angsuran, itu kan jadi berkurang daya beli mereka gitu. Terus data selanjutnya mungkin terkait ini juga ya, apa namanya, kalau kita ngelihat dari
apa namanya rata-rata tabungan di masyarakat ternyata lebih dari 80% itu nggak sampai 100 juta. Iya. Menurun ya. Menurun, iya. Apa tabungan yang 100 juta itu menurun ya. Betul. Betul. Dan kalau yang lebih dari 1 M atau berapa miliar itu hanya sekitar 1% aja lah di Indonesia. Jadi bisa kita lihat lah bahwa masyarakat kita itu yang pendapatan menengah ke bawah itu tuh banyak gitu ya, yang menengah malah makin turun gitu. Oke, kalau kita ngobrol sama Tasya, karena Tasya itu equity analyst CNBC Indonesia, nggak enak kalau misalnya kita nggak bahas terkait dengan sektor-sektor di saham gitu ya. Terkait dengan penurunan kasta ini 8,5 juta kelas menengah yang dimana mereka mungkin aja masih dihantui di tahun depan ada kenaikan PPN 1%. Kenaikan 1% itu untuk kelas menengah itu sangat kerasa loh, dan mereka itu bukan orang-orang yang bisa dapetin bansos gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat aja per kuartal 2 2024 ini, ada beberapa perusahaan consumer yang aku lihat pendapatannya itu cenderung menurun. Ya, ada beberapa lah ya, kita tahu, terutama yang besar-besar nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya ngelihat di kuartal 2 penurunannya ini, mungkin nggak sih ada pengaruhnya karena ya tadi daya belinya menurun, dan seperti yang Tasya bilang mereka shifting dari yang tadinya misalnya pakai deterjen merek tertentu ya karena mereka pikir oh sama-sama deterjen, cari aja lah yang merek lain yang harganya lebih murah, sehingga ini mempengaruhi revenue dari perusahaan-perusahaan terutama juga biskuit ya. Ada perusahaan yang jualannya cemilan, aku lihat nih kuartal 2-nya ini terjadi penurunan pendapatan gitu. Iya. Ya memang kalau kita lihat yang banyak rilis ini kan udah sepanjang semester 1 ya. Kita tahu sendiri kalau kuartal 2 itu kan banyak hantamannya lah, rupiah kita melemah gitu ya, bahkan terpuruk sejak pandemi. Terus habis itu aliran keluar asingnya banyak gitu kan. Terus apalagi suku bunga kita unexpectedly naik 1 kali gitu ya, walaupun naik sekali tapi ini kerasa banget gitu kan. Apalagi itu beberapa perusahaan yang memang dia punya utang gede gitu ya, karena kan ada beberapa consumer good yang dia malah punya utang itu dalam bentuk dolar gitu. Nah jadi mereka ongkos untuk pinjamannya kan jadi naik. Nah kayak gitu. Jadi kalau ngomongin seasonality event yang mungkin di kuartal 1 atau awal kuartal 2 ada lebaran ya, tapi pas di akhir ada beban seperti itu kan jadi impas gitu, nggak terlalu signifikan gitu kan. Jadi makanya ya nggak heran lah kalau di semester 1 ini kinerjanya nggak terlalu ekspansif gitu ya. Dan kalau kita ngomongin hal-hal lain kayak boykot juga itu kan masih terus berlanjut ya, itu juga mempengaruhi gitu. Apalagi mungkin untuk yang kelasnya menengah ke atas sebenarnya kalau dari daya beli nggak terlalu kerasa, tapi brandnya itu yang kerasa banget gitu. Nah sekarang kalau ngomongin konsumsinya daya beli turun, mereka shifting ke barang yang lebih murah, tentu ini biasanya akan mempengaruhi ke yang FMCG bergeraknya ya, karena kan itu barang-barang mereka dijual dengan harga yang murah, dan mereka juga harus mengantisipasi juga untuk merek-merek yang di boykot tersebut. Jadi menurutku tantangan masih akan ada ke depan sih untuk consumer, kecuali mereka bisa melakukan efisiensi, terutama kan kalau harapannya suku bunga turun. Jadi sekarang harapannya mungkin dari sisi efisiensinya mereka gitu, biar pendapatan mereka walaupun ya masih ada banyak tantangan ini dari makronya gitu kan, masih ada boykot berlanjut, terus masih ada yang kondisi globalnya yang mungkin lebih susah kita antisipasi, tapi dari internal kita ketika nantinya ada suku bunga turun, harusnya itu yang bisa lebih diefisiensikan. Menurut Tasya, tahun depan seberapa pengaruh kenaikan PPN terhadap daya beli? Kalau menurutku ini bakal ngaruh ya, apalagi kan masyarakat kita menengah ke bawah itu kan kalau nggak salah sekitar 69% gitu kan dari total penduduk. Terus kemudian juga kita punya apa namanya, untuk masyarakat menengah ya, kenaikan PPN 1% itu kan sebenarnya kerasa banget kalau kita misalnya ngopi keluar, kita misalnya makan di luar gitu ya, itu kan kerasa banget gitu. Pastinya itu akan berdampak sih, apalagi kalau kita ngomongin programnya apa namanya yang pemerintahan baru ini kan juga sebenarnya agak kontra ya kalau kita ngomongin pertumbuhan gitu ya, dimana masyarakat kita lebih dari 56% dari konsumsi masyarakat, kemudian ini PPN-nya dinaikkan, mesti ini akan agak berdampak lah ke pertumbuhan ekonomi. Oke, nah kalau tadi kita ngomongin juga kan, Tasya ada ngomong sebenarnya
dengan suku bunga tinggi itu juga mempengaruhi gitu ya. Beberapa orang mungkin jadinya ya makan tabungan untuk bayar cicilan dan lain-lain. Tapi kalau aku lihat juga laporan keuangan dari beberapa perusahaan properti ya, terutama perusahaan properti residensial, yang mereka tuh harga jual rumahnya itu mungkin masih ada yang affordable, dalam artian masih ada mereka jual rumah di bawah katakanlah 2 miliar atau 3 miliar, itu justru pendapatannya itu cenderung bertumbuh dibanding Q on Q and year on year gitu ya, dibanding perusahaan properti residensial yang mungkin jual rumahnya itu sedikit premium, misalnya di atas 5 miliar dan lain-lain. Maka kalau melihat seperti ini, apakah Tasya melihat, oh sebenarnya masih ada juga kok kelas menengah yang mereka memang prioritasnya masih untuk membeli rumah gitu. Contoh ya, kayak CTRA. CTRA itu pertumbuhan pendapatannya itu cukup bagus dan itu organik gitu dari penjualan rumah itu sendiri. Tasya melihatnya seperti apa? Oke, sektor properti itu sebenarnya kalau kita ngomongin pergerakannya tuh lagged ya. Beberapa tahun itu kayak di bawah, terus baru akhir-akhir inilah dia yang bergeraknya atraktif gitu. Tapi kita melihat lagi sih saham itu bergeraknya forward looking ya. Dan aku lebih pergerakan emiten properti itu lebih karena ini suku bunganya pun bentar lagi udah turun, dan ini tuh kita udah lebih optimis gitu loh dibandingkan dengan beberapa bulan lalu gitu. Kalau kita ngomongin data juga kan the Fed itu kita pakai Fed CME Fed Watch itu udah di atas 70% gitu untuk peluang turunin suku bunga ya di September. Nah, biasanya kalau untuk Fed-nya udah nurunin suku bunga, biasa Bank Indonesia juga akan mulai gitu. Dan kalau ngomongin soal pertumbuhan properti ya, nah mereka itu biasanya punya land bank gitu ya, untuk pemain-pemain gede gitu kayak CTRA, BSDE, SMRA. Mereka tuh punya namanya cadangan lahan yang besar juga gitu. Bahkan kalau BSDE itu mereka rajanya land bank lah, itu mereka udah punya tuh dari tahun-tahun lalu gitu. Jadi permainan untuk margin ya, mereka tuh masih kayak tetap positif karena mereka udah cadangan dari lama begitu ya. Jadi dan sekarang mereka bangun begitu kan, mereka masih memiliki rentang margin yang gede gitu, walaupun sempat di awal tahun tuh kan ini ya karena harga komoditas naik gitu kan, terus harga material kan juga naik, tapi untungnya dari margin mereka yang punya land bank itu udah dari lama, mereka bisa menutupi margin itu. Oh oke, jadi selisih ya, selisih ibaratnya dulu harga beli tanahnya itu zaman dulu banget berapa, sekarang itu ketika dibangun dijualnya itu bisa berapa, makanya top line-nya tuh masih bisa bertumbuh dengan baik gitu ya. Iya betul. Oke. Nah sebenarnya kalau misalnya Tasya sendiri melihat sebenarnya kebijakan pemerintah saat ini tuh udah cukup mendukung nggak sih mencegah penurunan kelas menengah, atau sebenarnya justru belakangan nih memperparah gitu, seperti misalnya isu-isu tapera lah, asuransi kendaraan lah yang mungkin aja masih digodok ya. Iya. Sebenarnya kalau ngelihat dari peraturan pemerintah sendiri, kebijakan fiskal kita masih melihat banyak kontra juga ya di masyarakat, yang mulai dari tapera, kemudian juga PPN tambah 1%, terus kalau ngelihat dari sisi kendaraan juga katanya mau dikasih asuransi juga gitu ya karena tapera nggak jadi. Ini kan banyak tekanan gitu, apalagi kalau dari sisi kalangan menengah yang kita nggak dapat subsidi gitu kan, sementara gaji kita terus dipotong, apalagi kayaknya BPJS juga jadi satu golongan aja gitu kan. Nah itu kan tentu emang banyak tekanan di situ, dan menurutku masih perlu digodok lagi lah kebijakan fiskalnya, apalagi ini mendekati Oktober harusnya akan segera ada pelantikan, jadi kabinet juga masih akan dibentuk, nanti kita masih akan menanti lagi gimana kebijakan dari pemerintah baru ini, dan harapannya bisa mendukung kalangan menengah juga ya, karena sebenarnya kalangan menengah ini tuh potensinya besar gitu. Dan menurutku kalau kita melihat dari sisi, kan sebenarnya ini minggu ini akan ada RAPBN juga kan, keuangan. Nah, nanti kita lihat juga bagaimana nanti kebijakan-kebijakan atau mungkin pandangan dari mereka lah, karena itu cukup penting juga ya kita perhatikan untuk RAPBN kita. Kalau misalnya banyak nih dialokasikan untuk makan gratis atau untuk ini kan lebih ke konsumtif gitu, jadi harusnya untuk pengalokasian dana kan kalau bisa di hal-hal yang produktif begitu, itu kan
Jadi supaya berkelanjutan gitu. Dan produktifnya benar-benar produktif ya, jangan produktif iya, untuk bagi-bagi kue. betul. Produktifnya tuh yang ini solusi berkelanjutan gitu. Misalnya ya kita memberikan alokasi untuk pendidikan, untuk kesehatan gitu. Pendidikan tuh kalau orang ya dikasih literasi gitu, biar dia bisa berkembang. Kalau dia berkembang, dia akan punya penghasilan lebih dan dia akan berkelanjutan gitu. Kalau misalnya cuma dikasih makan gitu kan, terus dia apa namanya nggak, misalnya literasinya nggak naik gitu kan ya, atau cuman makan doang dan gizinya nggak bertambah baik, itu kan juga ya cuman stop sampai situ gitu. Kita harus bisa mengintegrasikan sistem itu biar berkelanjutan. Nah, itulah yang menjadi PR pemerintah saat ini. Apakah itu berkelanjutan atau enggak? Apakah nanti kalau misalnya udah dibagi nih makan gratis, emang itu benar mereka bisa memberikan gizi yang cukup gitu? Apalagi kan dengan dana yang terbatas gitu. Ya, itu sebenarnya yang dilakukan Korea dan Jepang juga kan zaman dulu. Jepang after Perang Dunia Kedua mereka menutup diri untuk meningkatkan pendidikan di negaranya sendiri. Makanya setelah itu menjadi negara yang pertumbuhannya paling tinggi di era tahun 1950 sampai 1980 karena manufakturnya. Korea juga sama, tahun 1980-an atau after Perang Dunia Kedua di Korea itu masyarakat yang nggak bisa baca tulis itu di atas 50% lebih. Tapi lihat Korea sekarang ya, jadi salah satu negara paling maju di dunia. Oke, oke. Padahal sama ya dengan kita merdeka ya gitu kan. Iya, 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 iya. Oke. Nah, Tasya nih kalau kita ngomongin 8,5 juta kelas menengah yang turun ini bisa mempengaruhi iklim investasi nggak sih? Dalam artian kan karena mungkin yang udah turun kasta ini jadinya mungkin nggak punya spare money lagi untuk investasi, bahkan mereka makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kalau aku sempat ngobrol juga sama beberapa orang, even katanya sekarang reksadana itu juga susah banget untuk dapat investor baru gitu. Sebenarnya sekarang aja udah kerasa ya. Kalau Ci Olive ngelihat bursa nih saham beberapa akhir ini tuh transaksinya tuh nggak lebih dari 10 triliun. Iya. Gitu, bahkan sampai ada yang bilang IHSG kayak kuburan gitu. Karena di satu sesi aja tuh transaksi nggak sampai 5T. Bahkan aku merhatiin kan tiap hari itu transaksinya tuh sampai akhir sesi ya, mungkin sekitar jam 3 sore gitu tuh cuman 5T atau 6T baru dia di akhir sesi itu baru dia langsung nge-pick up gitu. Jadi kayak aku melihat transaksi di bursa ini hanya terkonsentrasi ke beberapa saham yang gede-gede doang gitu. Dan inilah yang harus menjadi PR ya. Karena di bursa kita itu sejak ada FCA juga, itu transaksinya jadi lebih berkurang gitu. Apalagi kalau kita ngelihat saham yang di apa ya, tanda kutip ya, mereka masuk ke pemantauan khusus ini, itu kan udah lebih dari 100-an gitu. Padahal emiten 900. Itu kita bisa berapa persen aja tuh, udah lebih dari 10% gitu kan, emiten di bursa bermasalah gitu. Kemudian juga orang cuman mau transaksi di emiten-emiten yang ya gede-gede doang gitu, yang memang kan kita pilih saham yang bagus gitu ya. Tapi dengan kayak gitu nilai transaksi kecil gitu ya. Tapi kalau kita melihat pas dari tahun 2020 investor itu kok bertumbuh pesat gitu. Nah, kenapa investornya naik tapi transaksinya nggak naik? Nah, ini kan yang menjadi suatu problem karena jangan-jangan banyaknya nyangkut. Iya, betul, bisa jadi nyangkut atau bisa jadi memang marketnya sepi, nggak ada transaksi gitu, jadi kita nggak enak untuk trading gitu. Karena kalau trading itu kan juga kita bermain dengan volatilitas gitu kan. Jadi itu juga jadi PR sih, karena sekarang aja udah kerasa gitu iklim investasi sebenarnya. Oke, ya mungkin ya pesan tambahan dari aku nih buat Sobat Cuan yang mungkin Sobat Cuan juga sekarang berada di kelas menengah. Kita tahu sekarang apa-apa itu lagi mahal walaupun terlihatnya deflasi ya beberapa bulan terakhir, tapi karena kenaikan harganya tuh udah tinggi banget selama beberapa tahun terakhir. Jadi ketika sekarang pun deflasi itu mengalami penurunan, tetap turunnya itu karena udah dari level yang titik tertinggi banget gitu. Kalau di-compare dibanding sebelum COVID-19 gitu ya. Nah, untuk itu karena kita udah tahu sekarang apa-apa tuh lagi mahal banget, teman-teman juga kalau misalnya mengambil keputusan investasi juga harus lebih hati-hati lagi. Jangan biasain herding behavior. Herding behavior tuh kayak gimana sih? Gampang banget ngikutin kata orang. Termasuk gampang banget misalnya ngikutin kata aku harus beli saham apa, itu hati-hati banget ya Sobat Cuan ya. Karena kan yang bisa nolong diri kalian itu
kalian sendiri gitu loh, bukan bukan aku, bukan influencer lain yang kalian dengerin gitu. Jadi kalau memang kalian merasa belum mampu secara skill untuk berinvestasi saham, ya nggak apa-apa, ada instrumen lain misalnya yang lebih moderat resikonya, misalnya seperti obligasi pemerintah atau misalnya emas. Walaupun nanti ada yang ngomong apa ya, kalau misalnya investasi di obligasi pemerintah gimana cara bisa ngalahin inflasi? Ya lebih baik investasi di obligasi pemerintah dapat fixed income dibanding kamu cut loss terus atau nyangkut bertahun-tahun gara-gara beli saham gorengan kan gitu. Jadi bener-bener mulai sekarang kalau kalian mau investasi atau trading dipikirin baik-baik, harus dianalisa baik-baik. Even yang dianalisa baik-baik aja tuh tetap kita belum tentu 100% gitu ya pasti kita untung. Ibaratnya kalau Warren Buffett aja even pernah cut loss perusahaan Airlines tahun 2020 gitu, apalagi kita ibaratnya yang pengetahuannya belum semumpuni Pak Warren Buffett, jadi bisa aja kita salah gitu ya di market. Jadi saran dari aku adalah hati-hati memilih saham, jangan lupa diversifikasi. Paling enggak kalau misalnya saham yang berfundamental baik yang lagi turun harganya terus bikin porto kamu merah, kamu ada uang tunggu dari instrumen lain gitu. Oke, kita udah lewat 7 menit Tasya. Terima kasih atas waktunya hari ini Sobat Cuan. Yang ketinggalan obrolan kita dari awal, boleh banget tonton siaran ulangnya di Instagram Cuap Cuan atau Instagram CNBC Indonesia. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Nah, Sobat Cuan, aku mau ngingetin, jadi tanggal 31 Agustus ini akan ada kelas Cuan 3.0, di mana kita akan belajar analisa saham lebih advance lagi, yaitu dengan metode top-down analysis. Jadi gimana sih cara analisa mulai dari makroekonomi, sektoral, sampai sampai ke sektoralnya aja gitu ya. Apa aja leading, lagging indikatornya, indikator apa aja yang kalian harus pelajari tanpa harus menunggu resesi ekonomi, apa yang harus kita lakukan sebagai investor, itu semua kalian bisa pelajarin. Nanti tanggal 31 Agustus aku langsung yang akan ngajarin kalian 1,5 jam, harganya cuma 50.000, kalian udah bisa dapat e-sertifikat dari CNBC Indonesia. Kita tuh yang belajar kayak gini tuh dulu harus bayarnya jutaan ya Tasya ya, ikut CSA dan lain-lain. Kalian belajar ini cuma perlu 50.000 karena memang CNBC ya cuma mau kasih edukasi aja sih ke kalian gitu ya. Tapi kenapa berbayar Kak Olive ya? Supaya kalian komit ya datang di hari H. Karena biasanya kalau gratis-gratis suka nggak komit nih gitu. Jadi jangan lupa untuk kalian yang mau lebih bisa lagi analisa saham lebih advance, ikutan kelas cuan online tanggal 31 Agustus. Pendaftarannya kalian bisa klik di link bio Instagram cuap_cuan. Jangan lupa juga join komunitas kita cuap-cuap-cuan. Link telegramnya ada juga di bio Instagram cuap-cuap-cuan. Oke, aku Olivia Luis, financial expert CNBC Indonesia, dan juga Tasya Pangestika selaku equity analyst CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye semuanya.